Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bong Stefanus Sunardo dari Prodi Akuntansi semester 1. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Penerapan Fungsi Linear dalam Ekonomi. Nah, kita akan membahas materi tersebut khususnya pada penerapan fungsi permintaan dan penawaran. Langsung saja di sini ada tujuan pembelajaran. Pertama, yaitu untuk menjelaskan konsep fungsi linear dalam ekonomi. Kemudian yang kedua, yaitu untuk memahami hubungan fungsi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, untuk menentukan titik keseimbangan pasar atau market equilibrium. Selanjutnya, apa sih itu fungsi? Fungsi dalam ekonomi memiliki banyak hubungan antara dua variabel yang saling mempengaruhi. Misalnya, harga dan jumlah barang, kemudian biaya dan jumlah produksi. Nah, hubungan seperti ini bisa digambarkan dengan fungsi linear, yang mana bentuknya itu Y sama dengan MX plus C, di mana Y merupakan variabel terikat, kemudian X adalah variabel bebas, kemudian M adalah gradien atau tingkat perubahannya, dan C adalah nilai awal atau konstantanya. Misalkan kita contoh fungsi linear dalam bentuk biaya dan jumlah produksi. Sebuah perusahaan, jus minuman. Nah, ini tadi itu kan judulnya tadi fungsi produksinya, yaitu produksinya, kemudian M-nya itu modal dari per cup-nya, X-nya itu berapa banyak sih jumlah dari cup yang mau kita bikin, dan C-nya itu modal tetapnya, misal di biaya sewa atau biaya listrik, biaya gasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya, fungsi permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Jadi, saya bilang fungsi permintaan itu digunakan saat kita ingin mencari tahu nih, berapa sih barang atau produk yang dibeli oleh konsumen saat harga pada jumlah tertentu. Nah, bentuk umumnya di sini adalah QD sama dengan A dikurang BP. Nah, QD atau QD itu merupakan jumlah barang yang diminta atau permintaannya. Nah, kemudian P adalah harga barangnya, dan A adalah jumlah barang yang diminta ketika harga adalah 0. Dan B adalah tingkat penurunan permintaan ketika harga naik. Jadi A itu seperti tadi sebutnya, jadi modal yang nggak mungkin berubah harganya nih, atau bisa dibilang modal yang nggak mungkin berubah, nggak ada penentuan gitu. Kalau B itu tergantung dari berapa banyak sih P-nya harga barangnya, seperti itu. Contoh sederhananya di sini QD sama dengan 100 minimal P. Nah, ini ada contoh sederhana dari perhitungannya ya. Jadi jika harga naik 1 satuan, maksudnya itu adalah P, maka permintaan turun 5 unit. Nah, contoh hitungannya nih, anggap kita harganya adalah 10, atau P-nya ada 10, maka QD sama dengan 100 dikurang 5 kali 10, 50. Jadi 100 kurang 50 sama 50. Seperti itu. Jadi kalau secara simpelnya seperti ini teman-teman. 100 tadi adalah A, yang mana jumlah barang atau produk awalnya. Nah, saat harganya itu naik 10, jadi 5 ya tadi, kali 10, maka jumlah barangnya itu yang dibeli oleh konsumen berkurang 50, jadi tinggal 50 yang dapat dibeli konsumen. Seperti itu teman-teman. Kemudian fungsi penawaran. Fungsi penawaran sini menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, kalau fungsi penawaran itu saya bilang kebalikannya ya teman-teman dari fungsi permintaan tadi. Jadi kalau permintaan tadi itu untuk mencari tahu berapa banyak sih produk atau barang yang dibeli konsumen pada harga tertentu. Nah, kalau penawaran itu fungsinya itu untuk mencari tahu berapa banyak sih produk atau barang yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada harga tertentu. Di sini bentuk umumnya yaitu QS sama dengan C tambah DP. QS ini ada jumlah barang yang ditawarkan atau penawaran tadi. Kemudian P ada harga barang sama seperti sebelumnya.
Dan C itu jumlah barang yang ditawarkan jika harga sama dengan 0. Kemudian ada D, yaitu tingkat kenaikan penawar ketika harga naik. Nah, sini ada contoh sederhananya, QD sama dengan 20 plus 3P. Ini sama seperti sebelumnya ya, cuman bedanya itu ada di rumus plusnya. Jadi, kalau harga naik satu satuan, penawarannya tambah 3 unit. Itu contoh dari soal ini. Nah, contoh hitungannya. Sini contoh contoh hitungannya, kita anggap harganya adalah 10. Maka QD sama dengan 20 tambah 3 kali 10. 3 kali 10 adalah 30, berarti 20 tambah 30 sama dengan 50. Ini sama seperti sebelumnya, jadi 20 tadi itu adalah C atau jumlah barang tetapnya awalnya, itu jumlah barang 20. Nah, ditambah 3 kali 10. Jadi kalau misalkan harganya naik 10, itu penawaran tambah 3. Jadi 3 kali 10. Jadi setiap kali nambah 1, nambahnya jadi 3 unit. 3 unit barang setiap kali 1 satuan. Itu yang sebelumnya. Jadi 3 kali 10, 30. 20 tambah 30, jadi 50. Jadi, di sini tuh kesimpulannya, sang produsen akan menawarkan 50 barang atau produk jika harganya naik 10. Seperti itu. Selanjutnya ada titik keseimbangan pasar. Nah, titik keseimbangan pasar ini terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Kalau dalam bentuk rumusnya, yaitu QD sama dengan QS. Kita akan coba mengerjakan contohnya, teman-teman. Tadi bentuk awal ada QD sama QS. Kita pakai persamaan fungsi yang sebelumnya. QD tadi ada permintaan, QS tadi ada penawaran. QD tadi adalah 100 min 5P. Dan QS tadi adalah 20 plus 3P. Kita pindah ruas masing-masing, 20 ke kiri, 5P ke kanan. Kemudian kita kurangin dan tambahkan, hasilnya ada 80 sama dengan 8P. Kemudian ini tinggal dibagi aja, teman-teman. 80 dibagi 8 jadi 10, P sama dengan 10. Nah, udah ketemu nih P-nya atau harga keseimbangannya. Kemudian kita substitusikan ke salah satu fungsi, bisa penawar atau permintaan. Kita coba di permintaan ya, teman-teman. Jadi Q sama dengan 100 dikurang 5 kali 10 sama dengan 100 kurang 50 atau jadi 50. Maka harga keseimbangannya 10 dan jumlah keseimbangannya 50. Nah, mungkin masih ada yang bingung di sini. Jadi maksud dari keseimbangan pasar di sini itu, kalau kita balik ke slide sebelumnya, di sini dijelaskan bahwa ini hasilnya. Contoh hitungan, jika harga P sama dengan 10, maka QD sama dengan 100 min 5 kali 10. Hasil di sini barangnya ada 50, teman-teman. Ini permintaan dari konsumen ada 50 jika harganya naik 10. Nah, hal ini juga sama nih. Jika harga naik 10, maka produsen atau penawarnya akan menjual 50 barang atau unit. Maka karena harganya sama, bisa menghasilkan titik keseimbangan pasar ini. Jadi jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Seperti itu maksudnya. Nah, karena bisa ketemu, sini ada contoh grafik dari soal sebelumnya. Kalau teman-teman lihat, sini ada garis kuning dan garis biru. Garis kuning sini adalah kurva dari permintaannya dari kiri atas ke kanan bawah, dan garis biru ini ada kurva penawarannya dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, sini saya lihat titik temuannya itu ada di 50,10. Nah, kalau kita lihat sini, yang lurus ini adalah harganya, yang ke bawah ini adalah jumlah barangnya atau Q tadi. Dan titik temunya ada di 50,10. Itu teman-teman. Selanjutnya di sini kesimpulannya dari materi ini, fungsi linear di situ digunakan untuk membantu menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah barang di pasar. Nah, contohnya itu seperti tadi. Jadi kalau permintaannya menurun, permintaan menurun saat harganya naik, kemudian penawaran meningkat saat harganya naik. Tadi rumusnya ya, kalau permintaan tadi itu rumusnya kan QD sama dengan ini, QD sama dengan A min BP. Jadi dia kalau misalkan harganya naik, dia jadi menurun, makanya minus di sini. Kemudian kalau
penawaran QS sama dengan C plus DP. Jadi kalau misalnya harga naik, jadi meningkat barangnya. Nah, makanya di sini plus. Jadi teman-teman. Nah, kemudian ada keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan penawaran. Seperti yang tadi disebutkan, kalau misalkan permintaan dan penawaran sila sama-sama, angkanya sama, maka itu bisa jadi keseimbangan pasar di sana. Nah, dengan fungsi linear ini, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana harga dan jumlah barang terbentuk dalam kegiatan ekonomi. Baik, sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat, ataupun mungkin masih ada beberapa kata yang sulit dipahami. Semoga materi ini membantu teman-teman semua dalam belajar. Dan ya, sekian dari saya. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir.